Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan pula. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara 12 bulan Hijriyah ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. 4 bulan ini disepakati oleh para ulama. 3 bulan disebutkan secara berurutan, sedangkan 1 bulan yang lain terpisah. 3 bulan yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada. Kemudian bulan berikutnya adalah bulan Dzulhijjah, dan bulan yang ketiga adalah bulan Muharram. Ketiga bulan ini diurutkan dan saling berurutan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini untuk mengingatkan kita kaum muslimin akan adanya satu ibadah yang mulia sebagai pelengkap dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Sedangkan 1 bulan yang terpisah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab terpisah dan sedikit berjauhan daripada 3 bulan ini? Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika memberikan komentar terhadap surat At-Taubah ayat 36 ini, bulan Rajab di sebagian kaum muslimin zaman dahulu, bahkan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang di masyarakat jahiliyah. Bulan Rajab adalah masa untuk melepas kerinduan, untuk bisa berkunjung ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka oleh karena itu, tidak sedikit di kalangan para sahabat, salah satunya terdapat sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, namun sebagian ulama hadis yang lain ada yang meragukan kevalitannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ibadah umrah selain di bulan Ramadan. Bulan yang lain adalah bulan Hurum, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, yaitu bulan Rajab. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 4 bulan ini dan saat ini kita berada di salah satunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau berbuat zalim sekecil apapun. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, 4 bulan ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mampu menyisihkan bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Karena kata beliau radhiyallahu taala anhuma, setiap ketaatan sekecil apapun akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana pula dosa sekecil apapun atau kemaksiatan sekecil apapun
juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu menjaga hati kita, lisan kita, dan seluruh anggota badan kita ini agar jangan sampai mencederai kesucian bulan hurum, terutama bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada, dan jangan sampai seluruh anggota badan kita ini menodai kebersihan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir dan tadabbur dari isti'adah atau kalimat ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak faedah yang sudah kita jelaskan, mulai dari lafaz-lafaznya, maknanya. Bahkan di penghujung kajian kita sudah sampaikan pula kapan kita dianjurkan mengucapkan isti'adah. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dan tadabbur dari al-basmalah beserta dengan hukum-hukum yang terkait dengannya. Kita tahu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini tidak bisa dipisahkan dengan al-basmalah. Dan karena lafaz inilah para ulama ilmu fikih pun berbeda pendapat. Nanti kita akan sampaikan dan kita nanti jadikan sebagai subtopik dan pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Apakah Al-Fatihah itu sudah tercakup basmalah ataukah basmalah itu di luar Al-Fatihah? Apakah kemudian kita disunahkan untuk membaca al-basmalah secara terang-terangan jahar ataukah dengan suara lirih di saat kita menjalankan ibadah salat al-jahr? Itu semua menjadi satu dinamika perbedaan para ulama fikih ketika membahas tentang al-basmalah ketika dikaitkan dengan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 5 poin yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah tafsir dari al-basmalah. Bismil, kemudian lafaz Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim, serta perbedaan di antara dua nama mulia dan nama yang amat agung ini. Adapun poin yang kedua, nanti kita akan bahas tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam basmalah ini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada 4 kaidah yang nanti kita akan sampaikan di dalam memahami luasnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, biidznillah taala, nanti kita akan sampaikan perbedaan di kalangan para ulama dan manakah yang insya Allah mendekati lebih kebenaran, basmalah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak. Adapun yang keempat, ketika kita membaca al-basmalah di saat sholat jahr, apakah kita baca dengan suara yang keras ataukah dengan suara yang lirih? Ini menjadi poin keempat yang nanti kita akan bahas. Adapun yang terakhir, kapan saja kita disyariatkan dan disunnahkan serta dianjurkan untuk membaca basmalah dalam setiap aktivitas kita, ya, yang itu adalah bagian dari bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita membahas tafsir terlebih dahulu. Adapun tentang fawaid, tadabbur, nanti kita akan masukkan di poin kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Tafsir dari basmalah yang pertama adalah tentang bismi. Kalau kita lihat terjemahnya adalah dengan menyebut nama Allah atau atas nama Allah. Ya. Kenapa nama Allah Subhanahu wa taala didahulukan? Para ulama ilmu tafsir sepakat dengan para pakar ahli lughah bahwa pendapat yang lebih mendekati kebenaran bismi di sini atas nama Allah itu berkaitan dengan setiap aktivitas yang kita kerjakan. Maka tatkala kita itu ingin makan kemudian baca bismillah, berarti seakan-akan kita menyebut nama Allah kita mau makan. Kalau seandainya kita mau membaca Al-Quran, berarti kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala baru kita mengerjakan bacaan Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya diawalkannya nama Allah Subhanahu wa taala bismi atas nama Allah Subhanahu wa taala ini mengandung 2 hikmah dan 2 tujuan yang mulia.
Yang pertama, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab, itu menunjukkan al-hasr, pembatasan. Seakan-akan ketika kita membaca bismi itu sudah tidak kita sandingkan lagi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan tatkala kita membaca bismi, ingatlah ini adalah bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak bagi para makhluknya maupun manusia untuk mempersekutukannya. Kemudian hikmah yang kedua, para ulama mengatakan diawalkannya lafadz Allah bismi atas nama Allah, diharapkan tatkala kita membaca nama ini kita bisa meraih keberkahan yang dikenal dalam ilmu akidah dengan tabarruk. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya tabarruk itu ada dua. Tabarruk yang diperbolehkan dan disyariatkan ketika kita itu meraih keberkahan dengan sebab-sebab yang memang disyariatkan dan diberikan izin serta diperbolehkan oleh syariat kita. Salah satunya dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah misalnya. Maka ketika kita ingin mengambil keberkahan dengan membaca basmalah, ini termasuk bentuk tabarruk masyru' yang diperbolehkan. Sebagaimana kita baca di dalam buku-buku akidah, tabarruk yang diperbolehkan itu juga bisa dengan apa yang melekat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Baik itu dengan apa yang keluar dari jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keringatnya, atau mungkin barangkali dengan rambutnya. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih, Ummu Sulaim ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah di rumahnya, kemudian tidur di atas tikar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat. Keringat itu kemudian diperas dan dijadikan sebagai minyak wangi, subhanallah. Yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini adalah salah satu yang dibenarkan karena itu masih terjadi di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Rambut, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat ketika berwudu, para sahabat berbondong-bondong menunggu sisa air wudu yang menetes yang berjatuhan dari anggota tubuh wudu yang dibasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini keberkahan. Ataupun keberkahan itu bisa dalam bentuk wujud Al-Quranul Karim, tapi tidak dengan dicium, tidak dijadikan sebagai koleksi di rak buku kita di rumah atau di masjid, tidak. Tapi keberkahan Al-Quran itu dengan dibaca, dengan dihafalkan, dengan diajarkan, serta diamalkan untuk diri kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mubarak, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini membawa keberkahan. Dan salah satu di antara wujud kita bisa mendapatkan berkahnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya liyadabbaru. Salah satunya adalah dengan kita mentadaburi isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka kita bisa mendapatkan banyak sekali keberkahan Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Quran dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, satu huruf itu beda dengan satu huruf tatkala kita membaca hadis maupun perkataan para ulama, apalagi buku bacaan dan novel. Ini menunjukkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Keberkahan itu bisa berwujud yang lain, misalnya tempat-tempat yang spesial. Oleh karenanya tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa haji maupun umrah, kemudian sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi, dua tempat ini sangat berkah. Hal ini dibuktikan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat di Masjidil Haram pahalanya berlipat ganda untuk satu rakaatnya. Pun demikian sholat di Masjid Nabawi pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula. Dan keberkahan itu juga bisa berwujud waktu-waktu dan musim-musim kebaikan. Salah satunya adalah
keberadaan bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan bersama. Bulan Ramadan ini adalah bulan mubarak, karena di situ turunnya Al-Qur'anul Karim. Karena di bulan Ramadan pula inna anzalnahu fi lailatil qadar, turunnya Lailatul Qadar pula. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meraih keberkahan yang kita kenal dengan tabarruk, selama ada sebab-sebab yang diperbolehkan, selama ada dalil syar'i yang menganjurkan akan hal itu semua, maka inilah yang diperbolehkan dan akan bisa meraup banyak keberkahan plus pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sampaikan. Namun kalau seandainya kita tidak mendapati sebab dalil hujjah yang valid dan sahih, maka kita tidak boleh untuk mengambil keberkahan. Lah, adapun dengan membaca bismillah subhanallah, kenapa nama Allah Subhanahu wa taala diawalkan? Ada dua faedah dan dua hikmah sebagaimana kita sampaikan, menunjukkan keesaan Allah dan menunjukkan agar kita bisa meraih keberkahan dengan membaca basmalah. Kemudian tafsir dari Allah. Allah itu dari ilah yang bermakna makluh, yang diibadahi. Lafaz Allah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah nama Asmaul Husna yang paling agung, di mana tidak diperbolehkan bagi setiap makhluk untuk memberikan nama ini kepada makhluk-makhluk yang lain kecuali disandingkan dengan abdun. Oleh karena itu Syekh Mustafa Al-Adawi, salah satu pakar ahli tafsir yang ada di Mesir, dalam salah satu tafsirnya beliau mengatakan ada 3 Asmaul Husna, di mana manusia tidak boleh menyematkan 3 Asmaul Husna ini secara langsung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali diawali dengan abdun. Yang pertama adalah Allah. Setinggi apapun kecintaan kita kepada Allah, tatkala kita punya anak atau cucu, karena kesengsem dengan nama ini, akhirnya kemudian sudah saya kasih nama Allah Ta'ala untuk cucuku, tidak diperbolehkan. Ya, karena ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang tidak boleh disematkan kepada makhluknya secara langsung. Kasih abdun, menjadilah Abdullah. Asmaul Husna yang kedua itu adalah Ar-Rahman, yang nanti kita akan bahas. Ar-Rahman ini tidak boleh langsung disematkan kepada nama makhluk. Namanya siapa? Rahman, enggak. Ya, harus ada Abdurrahman. Berbeda dengan Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim boleh disematkan langsung untuk manusia meskipun tanpa diawali dengan abdun. Oleh karena itu di dalam surat At-Taubah di akhir-akhir, tepatnya di ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita mendapati 3 nama, Aziz, Rauf dan Rahim, di surat At-Taubah ayat 128. Apakah ini Asmaul Husna untuk Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Nanti bisa dilihat. Ini adalah sifat yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya awal dari ayat ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Tapi kalau Rahman tidak, Rahim masih diperbolehkan. Adapun yang ketiga adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Tidak diperbolehkan kecuali kalau seandainya kita kasih abdun yang sebelumnya. Maka inilah di antara 3 nama yang paling agung di antara Asmaul Husna, sampai tidak diperbolehkan untuk disematkan kepada makhluknya kecuali diawali dengan abdun. Allah, Ar-Rahman dan Al-Khaliq. Kemudian berikutnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita lihat di dalam terjemahan mushaf kita, Ar-Rahman diterjemahkan yang maha pengasih, sedangkan Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa bedanya dalam bahasa kita antara sayang dengan yani kasih? Sebenarnya sama. Tapi kalau kita lihat di dalam tafsirnya lebih dalam, subhanallah,
ternyata dua nama ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Ar-Rahman itu memiliki perbedaan dari sisi tafsirnya dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman dari sisi penamaan tadi menjadi hak prerogatif dan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disematkan kepada makhluknya kecuali dengan abdun sebelumnya. Ar-Rahim masih diperbolehkan. Itu dalam sisi penggunaan. Adapun dari sisi maknanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada silang pendapat di kalangan para ulama tafsir. Di antaranya ada yang mengatakan Ar-Rahman itu artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala membagi kasih sayang dan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Ada yang mengatakan demikian. Bahkan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan tidak. Ar-Rahman itu rahmat yang sifatnya umum, sedangkan Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang mukmin. Namun wallahu taala a'lam bishawab. Saya lebih condong dengan pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu mengandung unsur sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Di mana nama ini tidak bisa disematkan kepada makhluknya kecuali dengan abdun, menunjukkan sifat. Adapun untuk Rahim ini menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rahmatnya kepada siapa? Apakah hanya berlaku untuk orang mukmin? Tidak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk seluruh makhluknya, manusia, bangsa jin, sampai hewan dan tumbuhan pun mendapatkan jatah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rahmat, itulah makna yang terkandung pada Rahim. Sedangkan Ar-Rahman itu sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, la yusyariku ahad, di mana tidak ada satupun di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menandingi dan menyamainya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 30, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang sifatnya wa kana bil mu'minina rahima. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin, yang dipakai di sini Rahim, kata Ibnu Qayyim, bukan apa? Ar-Rahman, karena Rahim itu adalah proses perbuatan Allah Subhanahu wa taala membagi rahmatnya, sedangkan Rahman itu sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam yani bishawab. Inilah perbedaan yang kita jumpai banyak di dalam buku-buku tafsir. Meskipun dalam terjemahan mushaf kita sebenarnya tidak ada bedanya antara Rahman dengan Ar-Rahim. Taib. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita membahas perlafaz dari bis Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim dan perbedaannya, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang kedua mengenai luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kita tahu bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat luas. Bahkan saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan dan menundukkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk bisa memudahkan kita memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, ada 4 kaidah yang mudah-mudahan para jamaah bisa nanti memahaminya dengan jelas. Kaidah yang pertama, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluknya hingga kepada para pelaku maksiat. Orang-orang kafir pun tetap mendapatkan jatah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya rahmat Allah. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nanti kita bisa membedakan, ya, kita bisa membandingkan luasnya rahmat Allah dengan sempitnya dan dengan terbatasnya rahmat manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengisahkan ketika peperangan telah usai, ada seorang wanita yang menjadi tawanan. Entah karena dia itu masih mencari-cari anaknya yang hilang entah kemana, dia cari ke sana kemari, dan itu diperhatikan oleh Nabi dan sebagian para sahabat.
Yang paling sibuk wanita ini. Subhanallah, tak lama kemudian wanita ini ternyata sedang mencari anaknya yang hilang. Di saat ia jumpai, dia peluk begitu eratnya, kemudian ardo'atsu, dia susui. Merasa iba, merasa sayang pula kepada sang anaknya. Nabi SAW langsung melihat para sahabat menyaksikan ini, dijadikan sebagai sampel. Para sahabat, coba lihat kalian semua ini. Ya, wanita ini, hal tarawna anna hadhil mar'a tarihatan walada finnar. Begitu sayangnya wanita ini kepada sang anaknya, setelah beberapa lama dia sudah mencari, kira-kira mau nggak si wanita ini untuk melemparkan anaknya yang baru-baru saja ia temukan ke dalam kobaran api? Para sahabat, nggak mungkin ya Rasulullah. Sekalipun dia mampu melihat kondisi seperti ini, kayaknya nggak mungkin. Meskipun ia mampu untuk sekedar melemparkan, sekedar untuk membuang anaknya lagi, tapi kayaknya nggak mungkin. Karena apa? Besarnya sayang sang ibu kepada sang putra. Nabi SAW, kalau memang seperti itu, Allahu arham bi ibadihi min hadi bi waladiha. Kalau engkau melihat bahwasanya sang ibu ini memiliki kasih sayang yang begitu tinggi, ingatlah Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada para hambanya daripada tingginya sayang sang ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Lah seperti inilah bagaimana cara Nabi SAW mengedukasi para sahabat. Kadang-kadang dengan bil mathal, dengan perumpamaan. Oleh karena itu, kalau pernah kita baca di dalam sebuah hadis, Nabi SAW ketika bersama dengan para sahabat melewati sebuah pasar, melihat sebuah bangkai kambing yang itu ada cacat di telinganya. Nabi SAW menjadikan sebagai sampel, diambil. Wahai para sahabat, ada yang mau nggak ini dibeli dengan harga yang murah? Ya Rasulullah, ya ini bangkai. Seandainya kita beli dengan harga murah pun nggak akan bisa kita manfaatkan. Apalagi di situ ada cacat. Dan ini aib besar bagi bangsa Arab. Nggak mau. Ya sudah, kalau nggak ada yang mau, ada yang mau nggak ngambil ini free ongkir ya, ini juga mungkin orang langsung bisa diambil. Siapa yang mau? Para sahabat geleng-geleng. Ya Rasulullah, ngapain juga? Kalau seandainya ini diberikan secara cuma-cuma pun nggak akan memberikan manfaat untuk kita. Nabi SAW ketika melihat seperti itu, baru Nabi SAW menyampaikan satu pesan. Coba engkau lihat, begitu bencinya engkau menilai bahwasanya bangkai ini menjadi sesuatu yang tidak bernilai dan tidak berharga, dan engkau berusaha untuk menghindar, menjauh darinya. Padahal dunia itu lebih hina daripada bangkai ini, tapi kenyataannya engkau lebih mengejar dunia yang itu lebih hina daripada bangkai. Nah, cara seperti itulah Nabi SAW mengedukasi para sahabat, terkadang dengan sebuah contoh atau perumpamaan. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas, mencakup segalanya, bahkan mencakup kepada para pelaku maksiat. Disinilah nanti kita bisa bandingkan sejauh mana sih rahmatnya manusia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa lihat ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, bagaimana kita menyikapinya, dan bagaimana reaksi Allah Subhanahu wa taala ketika dizalimi, didurhakai oleh hambanya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 58, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidum bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum mau'idul la yajidu min duni mau'ila. Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya rahmatnya sampai kepada pelaku maksiat itu nggak langsung dieksekusi, nggak langsung diazab, nggak langsung dihukum. Kalau kita, anak kita kalau seandainya mencahkan piring, kita tunda nggak? Kadang-kadang nggak, langsung emosi. Apalagi yang dipecahkan guci yang memiliki nilai yang sangat mahal misalnya.
atau mungkin gores mobil kita atau sepeda kita yang baru beli misalnya, ya, manusia nggak akan mampu untuk bisa memberikan rahmatnya, malah sebaliknya menunjukkan ghadab dan keamarahannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 58 ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya rahmatnya, tidak langsung mengadab setiap pelaku kemaksiatan. Ballahum mau'idun, masih diberikan. Subhanallah, sayangnya Allah gak diputus. Kalau kita ada orang tetangga yang benci kepada kita, sudah langsung putus semuanya, putus hubungan, tidak nyapa, tidak mau transaksi, tidak mau apapun sudah. Allah Subhanahu wa taala tidak. Orang-orang dolim masih diberikan jatahnya, masih diberikan hak hidup, masih diberikan hak bernafas. Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki bagi mereka. Subhanallah. Dengan harapan apa? Satu, ini adalah bagian dari istidraj, tapi dengan harapan mereka akan sadar dan akan bertaubat. Subhanallah. Ini adalah sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kullasai, hingga kepada para pelaku kemaksiatan. Ini adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, tentang rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Rahmat Allah yang sifatnya ammah, umum, atau disebut oleh para ulama dengan rahmat jasadiyah, dunyawiyah, badaniyah. Seperti hak hidup, hak untuk mengais rezeki, hak untuk bisa bertransaksi, hak untuk bisa menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Semua ini Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Semua makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala berikan jatah untuk mereka semua. Ini adalah rahmat yang sifatnya ammah, umum. Adapun rahmat jenis yang kedua, ini sifatnya khusus. Disebut oleh para ulama dengan rahmat imaniyah diniyah. Dan ini hanya berlaku untuk orang-orang mukmin. Makanya tatkala kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita meninggalkan bulan Ramadan, ingatlah ini adalah bagian dari rahmat Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mendatangi masjid ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk bareng bersama-sama mengkaji ayat Allah misalnya, ini semua adalah bagian dari rahmat Allah yang sifatnya khusus, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga sebelum yang terakhir, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan dekat dengan orang-orang yang beriman karena ketaatannya, dan rahmat Allah itu akan menjauh dari para pelaku kemaksiatan karena dosa yang dikerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita jamaah, tatkala kita itu punya sahabat, punya teman, ya, itu kan beda. Ada yang dekat dengan kita semua, dan ada yang cuma sekedar untuk kita sapa atau kita bercengkrama dengannya sepantasnya dan sesuai dengan kebutuhan dan hajat kita. Sebagaimana anak pun demikian. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam memiliki banyak anak, tapi ada yang lebih dekat dengan Nabi Yakub, siapa? Yusuf alaihissalam. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua pun ada yang dekat sekali dengan Allah, ada yang agak berjauhan. Dekatnya kita dengan Allah dengan ketaatan, sedangkan jauhnya kita itu dengan kemaksiatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang baik, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang taat kepadanya. Semakin taat, semakin bertakwa, semakin beribadah seorang hamba kepada Allah, maka rahmat Allah akan semakin dekat dengannya. Tapi dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya, ini akan semakin menjauhkan hamba tersebut dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 44, ya, la ta'budi syaitan. Ini adalah ucapan dari Nabi Ibrahim yang mendakwai ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan, jangan engkau beribadah kepada syaitan, artinya kepada berhala. Inna syaitan kana lirrahmani asiyya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman di sini, ya, itu benar-benar akan menjauh, asiyya,
dari syaitan atas kemaksiatannya, asiyah. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di dalam tafsirnya mengambil sebuah kesimpulan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Ar-Rahman ketika dikaitkan dengan kedurhakaan, yakni syaitan? Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika kemaksiatan dilakukan seorang hamba, maka Ar-Rahman artinya rahmat Allah akan semakin menjauh dan menjadi penghalang antara dirinya, yakni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah yang ketiga, dan kaidah yang paling penting yang terakhir, yang keempat, dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yakni jamaah? Ya, bahwa semua kenikmatan dan semua kebahagiaan yang bisa dicapai oleh seorang hamba di dunia maupun puncak kenikmatan di akhirat yaitu surga, itu berkat rahmat Allah dan bukan murni 100% dari usaha kita selama di dunia. Ini yang perlu kita catat ya nih jemaah. Apapun yang mampu kita capai, prestasi, harta yang melimpah, anak-anak yang soleh, pun demikian yang istri-istri yang solehah, kita pun diberikan kesehatan. Ini semua bukan karena murni 100% usaha kita untuk menjaga diri kita, bukan usaha 100% amalan kita, tapi semuanya itu adalah rahmat Allah. Bahkan sekalipun nanti tatkala kita berada di jannahnya Allah, itu pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini sangat penting ya nih jamaah. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Manusia itu tidak akan mungkin dengan amalnya masuk jannah. Para sahabat kemudian bingung. Selama ini tergambarkan dalam benak sahabat, kita beramal nanti bisa dibarter dengan yakni jannah. Tapi Nabi SAW mengatakan la yadkhul, ya, yakni ahadan amaluhu al jannah. Sampai Nabi SAW mengatakan wala anta, para sahabat mengatakan jenengan juga ya Rasulullah tidak akan masuk surga? Saya juga, illa ayyataghammadiyallahu bifadlin wa rahmatin. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, saya pun akan bernasib sama seperti kalian. Saya tidak akan bisa masuk yakni surga. Nanti kita akan lanjutkan setelah yakni adzan biidznillah taala. Tafadhol. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi bukti bahwa sekalipun itu adalah seorang nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di atas muka bumi ini, pemimpin para nabi, penutup para anbiya, dan orang yang pertama kali akan membuka jannah. Tapi dari hadis inilah kita harus menyadari bahwa apapun yang kita capai saat ini itu tidak bisa dipisahkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat terheran-heran, wala anta ya Rasulullah, terus sampai jenengan juga ya Rasulullah tidak akan masuk jannah hanya dengan amalnya saja? Iya, tapi ketika aku diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk keistimewaan, itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya tatkala kita beramal di dunia, beribadah dengan segala bentuk ketaatan, ini sebenarnya tidak setara dengan balasan yang akan kita dapatkan di akhirat yakni nantinya. Kalaulah itu semacam barter, maka itu nggak sebanding sama sekali. Dan itulah titik di mana apa yang nanti kita akan dapatkan balasan dari Allah itu adalah murni karena rahmat Allah dan bukan karena barter dari amalan yang kita kerjakan. Karena nggak sebanding dengan balasannya. Satu contoh misalnya, tatkala kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, qobliyah subuh, 2 rakaat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bandingannya, pahalanya lebih afdol, lebih mulia daripada dunia dan yakni seisinya. Ini nggak sebanding kan?
Padahal itu cuma sholat sunnah, maaf, 2 rakaat, dan itu tidak sampai 5 menit insyaallah ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kasih lebih. Kalau seandainya sistem barter dengan amalan, pasti akan sebanding balasannya. Ternyata kenyataannya yang tidak. Usia kita di dunia, jamaah dirahmati Allah, kisaran 60 sampai 70 tahun kita beribadah. Apakah kemudian tatkala kita nanti di jannah akan mendapatkan durasi waktu yang sama, kisaran kita tinggal di jannah 60 sampai 70 tahun atau 2 kali lipat? Enggak. Kehidupan kita nanti di sana abadi. Bahkan kenikmatan-kenikmatan di sana abadi. Dan kenikmatan di sana tidak bisa dibandingkan dan tidak mungkin bisa disamai dengan kenikmatan apapun yang ada di dunia. Jadi ini tidak setara ya nih jamaah dirahmati Allah. Maka apa yang kita kerjakan di dunia ini, kemudian ketika nanti kita mendapatkan balasan, itu adalah bagian dari bentuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Artinya diberikan kelebihan-kelebihan dan tidak seperti bentuk barter, kita berbuat kita dapat sekian, kita kerja selama sebulan kita dapat gaji sekian. Itu tidak sebanding kalau kita kaitkan amalan kita di dunia dengan di jannah. Maka benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tatkala kita nanti di jannah insyaallah ta'ala, Allah itu bukan karena barter dengan amalan kita di dunia. Jadi jangan kemudian kita selalu mengkalkulasi, menghitung-hitung, saya sudah umrah 10 kali, haji 5 kali, ini sudah cukup untuk menjadi tiket bagi saya mengantarkanku ke surga. Tidak seperti itu gambarannya. Ini bukan proses barter jamaah. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan apa? An-najatu minan nari bi afwillah wa dukhulul jannah bi rahmatihi. Ini adalah kaidah yang sangat agung. Tatkala seseorang kelak dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang mukmin ya, itu nanti ada yang langsung jalan tol masuk surga, ada yang mungkin mampir kemana? Ke neraka. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak dalil yang mendukung akan hal itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis dalam Sahih, dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka, man kana fi qalbihi mithqala khardalin min iman. Selama masih ada secercah iman sekecil apapun, ketika semua dosa itu sudah dibersihkan di neraka, maka saat itulah ia akan mendapatkan giliran masuk yakni surga. Taib, ini adalah dalil yang sangat kuat. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? An-najatu minan nar bi afwillah. Ketika seseorang dikeluarkan dari neraka, itu bukan karena amalnya, iya karena sebab imannya, tapi itu semua adalah bagian dari luasnya ampunan Allah. Wa dukhulul jannah, dan ketika seseorang dimasukkan ke jannah bi rahmatihi, itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang dijamaah dirahmati Allah, inilah 4 kaidah penting untuk memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita petik dari firman Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Faedah yang ketiga ya, terkait basmalah. Basmalah ini apakah bagian dari surat Al-Fatihah atau bagian dari Al-Qur'anul Karim? Lah, di sini ada satu yang disepakati oleh seluruh para ulama, bahwa Al-Basmalah itu bagian dari Al-Qur'an ketika dikaitkan dengan surat An-Naml ayat 30. Ini ceritanya Nabi siapa dalam surat An-Naml? Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Naml ayat 30, semua para ulama sepakat bahwa Al-Basmalah di surat An-Naml ayat 30 itu bagian dari Al-Quran. Yang jadi masalah itu adalah Al-Basmalah ketika dikaitkan dengan surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada beberapa yang pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan pula bagian dari surat-surat yang lain. Meskipun di dalam mushaf kita setiap awal surat selalu dicantumkan basmalah, tapi pendapat yang pertama mengatakan tidak sama sekali. Bukan bagian dari awal surat
Al-Fatihah dan bukan bagian dari awal surat-surat yang lain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, pendapatnya pula dari Abdullah ibnu Umar, pun demikian dengan Imam Al-Auza'i, pun demikian dengan sahabat yang lain Abdullah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Taib. Pendapat yang kedua, jamaah dirahmati Allah, mengatakan bahwasanya sebaliknya, ya, al-basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, ya, pun demikian dengan surat-surat yang lain kecuali satu surat. Surat apa? Surat At-Taubah atau Baroah. Makanya di dalam mushaf kita tidak kita jumpai al-basmalah, ya. Beberapa ulama mengatakan kalau seandainya al-basmalah, ada dalilnya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu pernah menceritakan bagaimana bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yukti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca itu ayat per ayat. Lah Ummu Salamah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, memberikan contoh bacaannya Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang jadikan dalil. Berarti basmalah itu masuk surat Al-Fatihah, karena ketika Ummu Salamah menceritakan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu ternyata mencantumkan basmalah. Adapun surat yang lain ada dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika kita nanti sampai pada tafsir surat Al-Kautsar biidznillah taala, nanti kita akan sebutkan lagi riwayat ini dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ukhfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhfa. Ya, pernah seakan-akan itu sedikit ada perasaan pingsan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari memejamkan kedua matanya. Tak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tersadarkan. Kemudian mengatakan kepada para sahabat, padahal di depannya ada para sahabat, ya, unzila alayya anifan surah, barusan ini turun surat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sampai akhir, dengan mencantumkan yakni basmalah. Berarti pendapat yang kedua mengatakan basmalah itu juga berlaku untuk surat-surat yang lain, tidak hanya untuk Al-Fatihah kecuali satu surat, yaitu surat Taib. Pendapat yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, basmalah itu ya hanya pada awal surat Al-Fatihah, yang lain tidak. Ini kebanyakan, ini adalah qaulus Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat dari Imam yakni Asy-Syafi'i dan sebagian dari qurra, para ahli qiraat dari Makkah, pun demikian dari Kufah yang ada di Irak. Itu mengatakan bahwasanya al-basmalah juz'un minal Fatihah, tapi yang lain enggak. Bukan bagian dari yakni ayat Al-Qur'an, bukan bagian dari surat. Ini adalah pendapat yang ketiga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tiga pendapat inilah, ya, beberapa ulama mencoba untuk menguatkan satu di antara yang lain. Ya, dulu pernah kita sampaikan ketika membahas tentang nama lain dari Al-Fatihah, yaitu Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih mendekati kebenaran, basmalah itu bukan bagian dari yakni Al-Fatihah. Kita khusus pada Al-Fatihah. Ya. Karena yakni basmalah itu tidak dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seringnya di dalam salat. Ketika membaca Al-Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada satu pendapat yang mudah-mudahan ini lebih menenangkan jiwa, dan ini menjadikan kita pun tidak terlalu ribut berkepanjangan. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, seorang pakar ahli tafsir abad ini, Syingkit itu Mauritania, ya, memang pencetak, ya, pencetak para qurra, para orang-orang yang hafal Al-Quran, yakni dengan cara yang unik. Kalau kita lihat, ya, metode mereka dalam menghafalkan Al-Quran mungkin barangkali susah kalau kita terapkan di negara kita, dengan menggunakan yakni semacam yakni sabak, dan itu tidak boleh dihapus kalau belum yakni hafal. Itu berat, yakni subhanallah. Dan memang subhanallah, ya, itu cara yakni mereka.
Makanya kita jumpai beberapa teman-teman yakni kami, yakni ketika di Riyadh, yakni subhanallah, maaf ya, tampangnya biasa, ya. Tapi ketika mereka murojaah, yakni subhanallah, seakan di luar kepala sudah. Mereka duduk, mereka kadang-kadang seakan nggak ada beban yakni sama sekali untuk murojaah Al-Quran. Dan mereka tidak akan keluar dari negara mereka kecuali salah satu syaratnya menurut yakni apa? yakni Syekh Hasan Dodo, tidak akan keluar dari negaranya untuk belajar kuliah, belajar agama, misalnya di Mesir, di Saudi dan lain sebagainya, kalau belum terpenuhi salah satu syaratnya, yaitu apa? Hafal Al-Quran yakni dengan mutkin, yakni subhanallah, sampai seperti itu. Taib, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam kitabnya Mudzakkirah fi Ushul Fiqh, ya, ini banyak yang takjub yakni dengan pendapat yakni beliau, karena pendapat beliau ini sangat menyejukkan dan menenangkan jiwa. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran ini kan sebenarnya memiliki banyak bacaan, ya. Maka ketika dikaitkan dengan permasalahan seperti ini, semuanya benar. Kita katakan basmalah itu bagian dari Al-Quran, ya silakan, nggak perlu disalahkan. Kita mengatakan al-basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah pun, itu juga bisa dibenarkan. Karena kalau kita kaitkan dengan ilmu qiraat, ya, bacaannya Ibnu Katsir, bacaannya Hasim, bacaannya Al-Kisai, itu beda-beda. Kadang-kadang ada lafaz-lafaz yang tidak dibaca. Maaf, saya berikan contoh di dalam surat Az-Zariyat, ayat 58, yang kita jumpai di dalam qiraatnya Hafs an Asim yang ada dalam mushaf kita itu kan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil yakni matin. Itu beda dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud, ya, dan hadisnya sahih. Bacanya bin Mas'ud apa? Bukan innallahu huwar razzaq, tapi anar razzaqu dzul quwwatil yakni matin. Lah, contoh-contoh perbedaan yang semuanya bersumber dari Nabi SAW, inilah yang dijadikan alasan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti ketika mengaitkan al-basmalah. Seandainya basmalah itu dimasukkan bagian, ya monggo silakan. Seandainya enggak dimasukkan pun, ya ini enggak ada masalah. Ya ini sebagaimana beberapa ayat-ayat yang lain pun kadang-kadang ada beberapa lafaz yang tidak dibaca oleh sebagian qurra yang lain ada yang membacanya, dan itu semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ada yang mengatakan hada ahsanu maqal. Ya, ini adalah pendapat yang insya Allah lebih menyejukkan dan lebih menenangkan yakni jiwa, karena kita tahu perbedaan mengenai basmalah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah yakni tidak, ini hingga saat ini masih berlangsung. Taib, yang keempat sebelum terakhir, al-basmalah ketika dikaitkan dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah dalam sholat jahriyah, dibaca secara lirih ataukah dibaca dengan suara keras, ya. Ini juga perlu kita sampaikan sedikit mengenai hal ini. Ada memang dua pendapat di kalangan yakni para ulama. Di kalangan para ulama Syafi'iyah tentu basmalah dibaca keras apa enggak? Ya, ketika dalam sholat subuh misalnya, basmalah dibaca keras atau dibaca lirih? Dibaca keras dalam mazhab yakni Syafi'iyah. Tapi dalam mazhab yang lain tidak, dibaca dengan suara lirih. Tapi memulai membaca keras surat Al-Fatihah itu mulai Alhamdulillah sampai akhir. Ya, Allahu taala alam yang bisawab. Terkait yang permasalahan ini, pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah pendapat yang kedua. Hal ini didasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Anas bin Malik pernah bercerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun demikian dengan Umar radhiyallahu anhuma, ketika yaftatihu nas-shalah, ketika menjadi imam dan memulai salat, pas baca Al-Fatihah mereka mengeraskan mulai bacaan apa? Alhamdulillahi rabbil yani alamin. Ya, dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Tapi ada poin yang kedua. Bukan berarti kemudian selamanya kita tidak mengeraskan basmalah sama sekali, tidak. Bahkan sesekali kita membaca
al-basmalah dengan keras itu juga diperbolehkan, bahkan terkadang dalam satu kondisi tertentu sangat dianjurkan. Sebagaimana dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu', yakni fatwanya, beliau mengatakan al-basmalah itu ya memang kalau kita merujuk kepada dalil-dalilnya dibaca dengan suara lirih, tapi dalam satu kondisi tertentu bisa jadi dianjurkan untuk dibaca keras. Satu misalnya li ta'limi annas, ketika dalam kondisi kita ingin mengajarkan manusia, ya karena manusia itu atau para makmum, para orang awam mengira bahwasanya imamnya enggak baca apa? Yani basmalah. Dalam kondisi seperti ini untuk memberikan edukasi, bimbingan, pengajaran, boleh sesekali kita membaca al-basmalah dengan keras. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'lifan liqulubin nas. Ya, ini sangat menyejukkan sekali. Tatkala kita berada dalam komunitas di mana jamaahnya itu mengikuti mazhab yani Syafi'i, maka enggak usah ragu. Jangan terlalu kaku di sini. Ta'liful qulub, untuk mengambil hati mereka, enggak ada masalah dalam kondisi seperti ini, meskipun kita secara pribadi lebih condong tidak mengeraskan, tapi ketika kita berada di komunitas mereka, kata Syekhul Islam Taimiyah, bacalah dengan keras al-basmalah. Dan ini juga pendapat dari Syekhul Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pendapat-pendapat ini sangat menyejukkan ya subhanallah, dan mudah-mudahan kita bisa mencerna ini dengan baik. Baik, adapun yang terakhir, yang kelima ya, tentang beberapa tempat-tempat di mana kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca basmalah. Ini sangat banyak ya sekali. Tapi dari semuanya itu saya mulai dari hukum yang menurut para jumhur ulama bukan hanya dianjurkan, malah diwajibkan. Yang pertama, menurut jumhur ulama, meskipun mazhab yani Syafi'i mengatakan sunnah, tapi jumhur mengatakan wajib membaca basmalah. Membaca wajib, membaca basmalah itu kapan? Ketika mau menyembelih hewan. Sebentar lagi kita akan memasuki Dzulhijjah, Idul Kurban, Idul Adha. Menurut jumhur yani para ulama, memang ada khilaf, tidak lepas dari itu semua. Tapi jumhur yani mengatakan ya bahwasanya al-basmalah atau at-tasmiyah bismillah ketika menyembelih itu hukumnya wajib. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin merajikan yang wajib. Kalau seandainya lupa gimana? Sampai beliau mengatakan, kalau lupa Anda tidak berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi konsekuensi hukum hewannya menjadi bangkai. Ya. Makanya kita harus ekstra hati-hati. Menurut jumhur para ulama mengatakan insyaallah yang lebih mendekati kebenaran membaca basmalah ketika menyembelih hukumnya yani wajib. Jadi jangan sampai terburu-buru bagi para yani jagal. Adapun yang lain itu hukumnya yani sunnah. Banyak. Misalnya ketika kita memulai membaca Al-Qur'an, kita disunahkan ta'awud kemudian basmalah. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya ketika kita menulis surat, beberapa ulama kontemporer mengatakan di saat kita mau mengabarkan sesuatu lewat ya WA misalnya, lewat SMS ya misalnya, itu sunahnya sebenarnya adalah yani malah. Sebagaimana Nabi SAW ketika mengirim surat kepada raja-raja itu dimulai dengan yani basmalah. Pun demikian kitab-kitab para ulama semuanya diawali dengan lafaz yani basmalah. Ya, ini adalah yani sunnah yani juga. Yang ketiga, ya, tatkala kita mau masuk yani WC, meskipun kita baca ta'awud Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tapi membaca bismillah pun sangat ditekankan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, inna ma bainal jin wa urati bani adam idza dakhala al khala basmalah. Karena bismillah itu menjadi perisai, menjadi benteng yang jin pun tidak akan mampu bisa melihat aurat yani kita masuk WC. Pun demikian tatkala kita keluar kemudian mau berwudu, ya sunnahnya kita membaca yani basmalah. Ini sunnah, baca basmalah. Pun demikian tatkala kita masuk masjid, ya sunnahnya itu bismillah dengan ta'awud sebagaimana dulu kita sampaikan, gak ada masalah. Kemudian sholatu ala nabi, baru kemudian Allahumma ftahli abwaaba yani matik.
Pun demikian tatkala kita makan, Nabi SAW pernah bersabda, Samillah wa kul biyaminik, baca bismillah. Pun demikian yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, tatkala kita mau naik kendaraan, makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan bismillahi majreha wa mur yanisaha. Pun demikian para ulama mengatakan ketika kita hendak tidur, ya, bismika Allahumma amutu wa ya. Bahkan maaf, tatkala pasutri atau pasangan suami istri ingin berhubungan intim, itu juga disunahkan untuk membaca basmalah. Jadi basmalah ini paling banyak disunahkan. Makanya di dalam sebuah hadis yang disebutkan, dan hadis ini memang dhaif. Menurut para ulama, setiap amalan yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa khidaj. Artinya amalannya akan terputus. Hadisnya memang dhaif. Tapi kita memaksimalkan untuk selalu memulai amalan-amalan yang bernilai ibadah itu dengan basmalah. Allahu taala a'lam bisawab. Demikian tafsir, tadabbur dan beberapa faedah serta hukum-hukum yang terkait dari pembahasan kita tentang al-basmalah. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala kita bisa melanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu alhamdu? Apa itu Rabb, dan apa itu al-alamin, dan kiranya apa saja tadabbur, fawaid yang bisa kita petik dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan begitulah seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pada kesempatan bulan depan biidznillah taala. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan jamaah. Ya, dipersilahkan bagi jamaah laki-laki atau perempuan. Ada pertanyaan? Jelas? Taib monggo. Ji, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, mohon izin Pak Ustadz. Ji. Karena sangat cepat kami tidak bisa mengikuti Pak Ustadz untuk detailnya basmalah ini. Dari tadi ada kriteria yang banyak sekali, ada 5. Namun ada satu hal yang kami tanyakan Pak Ustadz, bahwa tadi rahmat itu dekat kepada orang yang taat, yaitu orang yang beriman dan takwa. Ada ulama mengatakan orang yang taat, takwa dan imannya tinggi, mereka dapat ujian juga tinggi. Betul. Pertanyaan kami, bagaimana perbedaan mungkin antara rahmat dengan ujian ini Pak Ahmad? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Bahwasanya besarnya balasan, pahala dan rahmat Allah masuk di situ juga, itu akan sebanding dengan besarnya apa? Ujian. Ujian. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan? Siapa kira-kira manusia yang paling berat ujiannya selama di dunia? Apakah orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang kafir? Tidak. Nabi SAW menjawab, al-anbiya fal anbiya tsumal amsal fal amsal. Nabi SAW memulai pertama kali itu adalah para nabi. Padahal kita tahu para nabi itu adalah orang yang paling taat, yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi ketika dikaitkan dengan orang yang paling besar, ujiannya ternyata juga para nabi. Makanya Nabi SAW tadi kita sampaikan pernah bersabda, Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah penting, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya, itu adalah bagian dari bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Contoh yang paling konkret untuk memahami hal ini adalah, di sini banyak yang profesi sebagai guru atau dosen atau pendidik. Jenengan semua sayangkan kepada murid. Bukti sayangnya jenengan kasih UTS UAS apa nggak usah pakai, yang penting langsung kasih nilai, Pak.
pasti Uji. dikasih uji. Ya, kasih ujian UTS dan lain sebagainya. Itu adalah wujud yakni sayangnya kita kepada mereka. Meskipun sayang kita sekali lagi dengan segala keterbatasan, banyak kekurangan di dalamnya. Tapi itu adalah bagian dari contoh kita ingin mengukur ya kesetiaan dia, yang menunjukkan bahwasanya dia itu cinta enggak sih dengan materi, dengan mata pelajaran, mata kuliah yang saya ajarkan. Kalau seandainya dia cinta, pasti dia akan belajar agar dia mendapatkan nilai yang memuaskan. Sama juga dengan konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Para ulama mengatakan, dan ini bisa kita terapkan untuk mendidik anak kita, atau mungkin barangkali kita bisa mendidik murid dan santri kita. Apa konsepnya ini cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada hamba pasti akan memberikan tanggung jawab yang lebih berat dan akan menguji dengan ujian yang lebih besar. Salah satu contoh ya sudah Nabi SAW itu saja. Ya, Nabi SAW kita yakin adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi coba kita lihat dalam sejarah perjalanan panjang Nabi SAW penuh dengan ujian enggak? Ujiannya berat Nabi SAW. Ya, bahkan ujian Nabi SAW semenjak lahir tanpa kehadiran sang ayah berat enggak? Lahir sudah berpindah-pindah ke pengasuhan. Nabi SAW ya di usia 4 tahun sudah mengembalakan kambing seumur-umur, Pak. Tega mboten, Pak? Ya berat. Usia 12 tahun Nabi SAW sudah sampai di negeri Syam. Kita ada Ustaz sampai ke Turki ya, tapi untuk destinasi, untuk rekreasi. Nabi SAW untuk kerja. Usia 12 tahun. 25 tahun lagi-lagi ke Syam untuk kerja lagi. Nabi SAW juga perang. Meskipun Nabi enggak semuanya seperti superhero menang terus, enggak. Perang Uhud kalah Nabi SAW. Sininya berdarah, pipinya pun tanggal, yakni giginya, subhanallah, berat Nabi SAW. Ya, dan yang paling berat Nabi SAW ketika masih di kota Makkah itu kehilangan sang mentor Khadijah, sang pembela Nabi SAW Abu Thalib. Nabi SAW sudah nggak punya lagi orang yang selama ini banyak membantu dan menyokong dakwah Nabi SAW. Berat banget ujiannya. Tapi Nabi SAW tetap yang diberikan apa? Yani ujian-ujian, meskipun kita tahu itu adalah bagian dari bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Semakin diberikan tanggung jawab, semakin diberikan ujian yang berat. Yang kedua, ya di antara konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, ya itu pasti akan selalu diawasi, dikontrol, dibela kalau seandainya disakiti. Jadi tidak dibiarkan. Makanya Nabi SAW itu kan maksum, dijaga terus oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas dalam surat Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuk. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjagamu wahai Muhammad. Makanya ketika dicela oleh Abu Lahab langsung turut surat Al-Lahab. Ketika dihajar, dicaci maki oleh Ummu Jamil langsung turut surat Ad-Duha. Ketika Nabi SAW merasa galau di malam yang besoknya mau perang Badar, nggak punya logistik yang memadai, jumlahnya juga sedikit 300 dibandingkan dengan 1000, langsung turun surat Al-Anfal, besok akan dibantu dengan 1000 apa? Malaikat. Selalu dikontrol, dibela ketika Nabi SAW dicaci. Dan yang terakhir, sebagai bukti cintanya Allah, diberikan reward, diberikan kelebihan, diberikan apresiasi, diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Banyak Nabi SAW, termasuk Nabi SAW adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga, yakni surga. Nah, 3 konsep ini bisa kita terapkan untuk anak kita, santri kita. Maka kalau seandainya kita cinta kepada mereka, anak, istri, atau mungkin barangkali orang-orang di bawahan kita, buktikan kita sayang kepada mereka, jangan dimanja. Anak-anak kita liburan, kasih mereka tanggung jawab, kasih mereka yakni ujian yang berat. Ya, pun demikian kontrol mereka. Yani jangan main kemudian dibiarkan seperti itu nggak sayang. Loh ini sudah besar enggak? Bukti sayang kita sebagai orang tua harus tetap mengawasi. Bukti sayang jangan sampai dibiarkan yani mereka berbuat yani sekehendak ya sendiri. Dan yang ketiga, sebagai bukti sayang berilah apresiasi, minimal doa jazakallah khaira barakallahu fikum, atau mungkin hadiah-hadiah yang lain. Nah ini yani tambahan. Tapi saya sampaikan yang ini tadi, hadis Nabi SAW, inna idhomal jaza ma'a idhomil
yani bala itu adalah yani bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan dua sisi yang saling bertentangan. Ya, tapi itu berjalan beriringan. Maka oleh karena itu saya tutup dengan surat yani Al-Ankabut. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala firman Alif Lam Mim. Ayat yang kedua surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya apa ya nih jamaah? Apakah manusia mengira setelah kita beriman kemudian lantas kita nggak akan diuji? Salah besar. Ya. Makanya di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya lihatlah Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ujian begitu berat untuk umat-umat sebelum kita. Itu menunjukkan bahwasanya kadar keimanan mereka. Maka dari sinilah terakhir yang jamaah dirahmati Allah, tatkala kita itu sudah beriman tapi kok merasa nggak ada ujian sama sekali, maka berarti itu yang perlu kita evaluasi. Barangkali selama ini ya ada yang error pada diri kita. Karena setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Semakin kuat iman kita pasti akan diuji. Karena ini adalah dua sisi yang saling iringan. Allahu taala a'lam yani bissawab. Demikian. Ada yang lain kah? Ada pertanyaan yang lain? Oh, monggo. Monggo. Mikrofon, Pak. Mungkin pertanyaan saya tidak terlalu penting, tetapi untuk menghilangkan keraguan saja. Misalnya tadi diberi nama untuk Ar-Rahman itu, misalnya anak kita diberi nama Abdurrahman atau mungkin Abdul Holik, tapi dalam panggilan sehari-hari kadang-kadang ya tidak disebut Abdulnya begitu ya. Apakah boleh ini Ustaz? Terima kasih. Baik, yani jazakallahu khaira. Ini dalam tasmiyah ya. Tapi kalau dalam panggilan itu masih diberikan toleransi, meskipun lebih afdal tetap kita menyebut nama mereka dengan nama lengkap. Kadang-kadang dipotong sedikit. Dur Rahman, Dullah, Dul Kholik, biasanya seperti itu ya Pak ya. Padahal subhanallah Abdullah dan Abdurrahman, bukankah Nabi SAW pernah bersabda ya, ada dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nama Abdullah dan yani Rahman. Maka selayaknya sebagai bentuk kita yani juga menghormati nama Allah Subhanahu wa taala yang paling yani mulia, dan sebagai bentuk kita juga menghargai anak yang sudah diberikan nama oleh orang tuanya dengan nama yang paling agung, ya seharusnya kita juga memanggilnya dengan nama yang lengkap itu saja. Tapi dalam tasmiyah, dalam penamaan, lah ini kalau sudah diberikan Abdun itu sudah tepat. Hanya saja kebiasaan, ya itu kan kebiasaan yang ada di kita ini saja. Insya Allah di luar negeri, mungkin di daerah-daerah Jazirah Arab sepertinya nggak ada juga Pak. Ya Dullah atau Rahman itu enggak, ya Al-Khaliq itu juga enggak. Jadi dipanggil dengan nama yang lengkap. Abdullah ya seperti itu. Kalau yang umroh haji, siapapun dipanggil apa? Ya ini Abdullah. Kalau enggak Abdullah ya ya ini Muhammad. Ya nama lengkap. Ya mudah-mudahan kita membiasakan ya agar kita juga mendapatkan yani keberkahan insyaallah yani taala. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Cukup ya? Cukup bisa ditutup dengan doa. Masya Allah, yani jazakallahu khairah atas kehadiran, atas pertanyaan, atas partisipasinya dan atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah, dan sekali lagi kedatangan kita di sini untuk talabul ilmi adalah bagian dari menjaga konsistensi keimanan dan ketakwaan kita kepada yani Allah Subhanahu wa taala. Yani Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.